Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi di channel saya, Ahmad Faisal Channel. Kali ini saya akan membahas matematika kelas 5, yaitu mengenai perbandingan jumlah. Di mana perbandingan jumlah ini sebelumnya lanjutan dari perbandingan dasar dan juga perbandingan nilai A ataupun nilai B di pembahasan-pembahasan atau video-video sebelumnya yang sudah saya bahas. Nah, dalam perbandingan jumlah, di sini ada dua rumus ya, di mana A besar sama dengan A kecil per A ditambah B kecil dikali dalam kurung A besar ditambah B besar, atau B besar sama dengan B kecil per A ditambah B kecil dikali dalam kurung A besar ditambah B besar. Nah, karena di sini menggunakan rumus itu menggunakan simbol, nanti di contoh-contoh soal kita akan mencari simbol-simbolnya yang terdapat pada soal. Oke, contoh yang pertama, kelereng Raka dan Izul berjumlah sebanyak 180 butir. Perbandingan dari kelereng Raka dan Izul yaitu 4:5. Maka jumlah kelereng mereka masing-masing adalah, nah, jika kalian perhatikan ya, nilai perbandingannya. Nah, di sini nilai perbandingannya atau rasionya 4:5 ya. Di sini nilai perbandingnya 4:5. Artinya kita sudah dapat menentukan A kecil dan B kecilnya ya, karena A kecil dan B kecil itu merupakan nilai perbandingannya. Ya, di mana 4 ini sebagai A kecil dan 5 ini sebagai B kecil. Nah, tentunya jika ada A kecil maupun B kecil, maka ada juga A besar dan B besarnya. Nah, A besarnya ini Raka sebagai A besar ya, dan juga Izul ini sebagai B besar ya. Jadi dalam menentukan A besar dan B besar, sebelumnya kita tentukan dulu A kecil maupun B kecilnya di bilangan perbandingannya ya. Nah, artinya dapat kita tuliskan di mana A kecil ini mempunyai nilai 4, B kecil itu 5, dan A besar ini berkedudukan sebagai kelereng Raka dan Izul, dan B merupakan kelereng Izul ya. Nah, di sini kita akan lihat berapa banyak kelereng Raka yang dia punya, dan juga begitu juga Izul. Jika kalian perhatikan pada soal ya, di sini saya beri tanda kelereng Raka dan Izul berjumlah sebanyak 180 butir. Artinya dalam 180 butir ini bukan merupakan jumlah kelereng Raka, juga bukan jumlah kelereng Izul. Artinya ya, Raka maupun kelereng Izul ini belum diketahui jumlah pastinya ya. Artinya 180 ini merupakan hasil penjumlahan dari kelereng Raka ditambah kelereng Izul, hasilnya 180 ya. Jadi kita belum tahu jumlah kelereng Raka berapa maupun kelereng Izul ya. Yang kita tahu adalah hasil penjumlahan dari kedua kelereng tersebut, yaitu berjumlah 180. Nah, di sini kelereng Raka itu kan sebagai A besar dan kelereng Izul sebagai B besar. Artinya bisa kita ubah ke dalam simbolnya menjadi A ditambah B besar sama dengan 180 ya, seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang ditanyakan pada soal yaitu jumlah kelereng mereka masing-masing ya. Tentunya ini merupakan kelanjutan dari untuk menentukan jumlah kelereng Raka maupun kelereng Izul. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah kelereng mereka masing-masing ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus A besar ataupun B besar ya. Terserah kalian mau memakai rumus yang mana, intinya sama saja ya. Di sini saya akan mencari A besarnya dulu. A besarnya atau mungkin Raka ya. A besar sebagai Raka ya, sebagai kelereng Raka.
Nah, kita masukkan rumusnya ya. Kita masukkan angka-angkanya, bilang-bilangannya sesuai dengan posisi simbolnya masing-masing ya, di mana A kecil di atas yaitu nilainya 4 per A kecil ditambah B kecil, berarti 4 ditambah 5 ya. Dikali dalam kurung A besar ditambah B besar. Nah, kalian lihat tadi yang sudah saya tandai, A ditambah B besar itu adalah 180. Maka kalian tulis yaitu 180. Kemudian 4 per 4 tambah 5 yaitu 9 dikali 180. Nah, 180 ya sama 9 ini bisa kita bagi. Ya, 180 bagi 9 hasilnya adalah 20. Nah, kemudian 4 dikali 20 hasilnya adalah 80. Artinya di sini Raka mempunyai kelereng 80 butir ya. Berarti Raka udah ketahuan nih jumlah kelerengnya adalah 80 butir. Nah, untuk mencari izul ya tinggal kalian tidak perlu menggunakan rumusnya ya. Langsung saja sisanya ya. Dimana jumlah kelereng mereka kan 180. Nah, tinggal kalian kurang dengan kelereng Raka yang berjumlah 80 ya. Maka 180 dikurang 80 adalah 100. Jadi kelereng izul sebanyak 100 butir. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan dari soal tersebut, yaitu jumlah kelereng mereka masing-masing adalah, nah di sini jadi kelereng Raka sebanyak 80 butir sedangkan izul sebanyak 100 butir. Nah, jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 180. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan pada suatu sekolah adalah 5:6. Jika jumlah semua dalam suatu sekolah adalah 440 siswa. Jumlah siswa perempuannya adalah, nah ini seperti soal yang pertama, kita tentukan dulu ya. Kita cari dulu nilai perbandingannya. Nih kita lihat di sini nilai perbandingannya ada 5:6 ya. Nah, 5:6 ini di mana angka 5 ya sebagai A kecil dan 6 sebagai B kecil ya. Jadi untuk menentukan simbol-simbol ya A besar maupun B besarnya kalian tentukan dulu nilai perbandingannya. Setelah kalian temukan nilai perbandingannya, nah baru kalian bisa tulis simbolnya ya sesuai dengan arahan yang saya jelaskan ya. Nah, tadi 5 sebagai A kecil, kemudian 6 sebagai B besar, B kecil. Berarti sebagai A besarnya jika dibaca di kalimat sebelumnya ya, sebelum perbandingannya, di mana siswa laki-laki dan perempuan. Berarti siswa laki-laki sebagai A besar dan siswa perempuan sebagai B besar. Nah, kita dapat tuliskan A mempunyai nilai 5, sedangkan B kecil mempunyai nilai 6. Nah, kemudian A besar ini itu sebagai siswa laki-laki atau murid laki-laki dan B besarnya adalah murid perempuan. Nah, kita akan cari ya di mana murid laki-laki dan murid perempuan. Apakah murid laki-laki mempunyai jumlah ataupun murid perempuan? Apakah murid perempuan juga mempunyai jumlah ya, jumlah banyaknya siswa murid perempuan atau siswa laki-lakinya. Nah, kalian baca ya pada soalnya di sini tertulis jumlah semua dalam suatu sekolah adalah 440 siswa. Nah, 440 siswa ini tidak dijelaskan apakah itu siswa laki-laki ataupun siswa perempuan. Ya, jadi di sini sudah jelas bahwa siswa murid laki-laki belum diketahui jumlahnya ataupun murid perempuan juga belum diketahui jumlahnya. Ya, artinya di sini 440 siswa itu merupakan hasil penjumlahan dari murid laki-laki ditambah murid perempuan, yaitu menghasilkan 440. Nah, jika kita ubah ke dalam simbol rumusnya, di mana murid laki-laki itu A besar dan murid perempuan itu B besar, maka A ditambah B besar sama dengan 440 ya. Kemudian
apa yang ditanyakan pada soal tersebut adalah menanyakan jumlah siswa perempuannya. Ya, berarti jumlah murid perempuannya adalah, nah kita bisa cari mungkin menggunakan rumus A ataupun rumus B sama saja ya. Nah, di sini kita karena yang ditanyakan murid perempuan berarti kita langsung bisa menentukan rumusnya yaitu menggunakan rumus B ya, B-nya. Nah, di sini B besar sama dengan B kecil per A kecil ditambah B kecil dikali dalam kurung A besar ditambah B besar. Nah, kita di mana B besar itu kan merupakan murid perempuan ya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya sesuai dengan posisinya masing-masing ya. B kecil pertama B kecil dulu ya. B kecil itu nilainya 6 ya per A ditambah B kecil. A kecilnya 5 ditambah B kecilnya 6 dikali A ditambah B besarnya tadi 440 ya. Kali 440. Nah, sebenarnya ini hanya tinggal mengikuti aja susunannya yang ada di rumus. Kalian tinggal ubah hurufnya menjadi nilainya sesuai dengan yang sudah kita tentukan ya. Nilai A kecil, B kecil, kemudian A besar dan B besarnya. Nah, setelah kalian masukkan nilai-nilainya, kita kerjakan ya. 6 per 5 ditambah 6 itu 11 dikali 440. Nah, ini perkalian pecahan ya, boleh kalian kalikan dulu ataupun kalian bagi. Nah, jika kalian perhatikan 440 dibagi 11 ini kan bisa ya. 440 dibagi 11 itu hasilnya adalah 40. Berarti tinggal kalian kalikan saja dengan 6. Dan 6 kali 40 hasilnya adalah 220. Nah, di sini berarti sudah jelas ya bahwa murid perempuannya adalah 240 orang ya, sudah jelas. Kalau misalkan ditanyakan murid laki-laki berarti tinggal kalian kurang saja 440 dikurang 240 jika yang ditanyakan murid laki-lakinya juga ya. Oke, contoh yang berikutnya adalah perbandingan buku Lisa dan Aska 2:3. Jika jumlah buku mereka 20 buku, maka selisih buku mereka adalah, nah ini enggak mau apapun soalnya, kalian tentukan dulu nilai bilangannya ya. Di sini nilai bilangannya adalah 2:3 ya. Berarti sudah dapat kita tentukan di mana 2 ini merupakan A kecil, 3 merupakan B kecil, dan A besarnya itu di kalimat sebelumnya ya. Sebelum perbandingannya disebutkan di situ buku Lisa dan Aska. Berarti di mana Lisa sebagai A besar dan Aska sebagai B besar. Kemudian kita tuliskan A di mana A kecil itu nilainya 2 dan B kecil nilainya 3. A besar itu Lisa dan B besar buku Aska. Nah, kalian perhatikan lagi pada soal apakah buku Lisa sudah diketahui jumlahnya. Apakah buku Aska pun juga sama sudah diketahui jumlahnya? Nah, jika kalian baca soal kembali di sini ada kalimat jumlah buku mereka 20 buku. Nah, jumlah buku mereka 20 buku, tidak disebutkan buku Lisa ataupun buku Aska. Jadi 20 ini merupakan hasil penjumlahan dari buku Lisa dan buku Aska. Artinya buku Lisa belum diketahui jumlahnya. Begitupun juga dengan Aska ya, buku Aska juga belum diketahui jumlahnya. Berarti 20 itu merupakan hasil penjumlahan dari buku Lisa ditambah buku Aska. Hasilnya adalah 20 buku. Nah, di sini kita bisa ubah simbolnya di mana buku Lisa itu A besar, kemudian ditambah buku Aska itu B besar. Berarti A ditambah B sama dengan 20. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah selisih buku mereka ya. Selisih buku mereka. Nah, di sini kita belum bisa mencari nilai selisih ya, belum bisa mencari nilai selisih karena jumlah buku Lisa dan Aska pun tidak diketahui jumlahnya. Berarti langkah pertama kita harus cari dulu buku Lisa dan juga buku Aska, baru kita bisa cari mencari selisih buku mereka. Nah, di sini yang akan kita cari lebih dulu adalah buku Lisa ya. Kalau misalkan kalian mau buku Aska dulu silakan ya. Hasilnya sama saja dan caranya pun sama ya. A besar di mana A besar ini merupakan buku Lisa.
bisa sama dengan, kita tinggal ikutin saja urutan atau posisinya dari rumusnya, di mana A kecil itu 2 per A kecil ditambah B kecil, berarti A kecilnya 2 ditambah 3 dikali A ditambah B besar, ya. A besar ditambah B besar itu nilainya 20. Kalian tinggal tulis saja 20. Kemudian 2 per 5, ya. 2 tambah 3 5 dikali 20. Nah, ini bisa kita bagi saja dulu, ya. 20 bagi 5 itu hasilnya 4. Nah, kemudian kalian kalikan 2 kali 4, hasilnya adalah 8 buku. Berarti Lisa punya 8 buku. Nah, untuk mencari Aska tinggal kalian kurangkan saja, ya. Jumlah bukunya 20 dikurang 8, hasilnya adalah 12, ya, seperti itu. Nah, jika kalian mencarinya nilai B-nya dulu, buku Aska, itu juga sama caranya, pasti nanti dikurang juga, ya. Dikurang untuk mencari buku Lisa itu tinggal kalian kurang. Nah, karena di sini saya mencari nilai A besarnya dulu, yaitu buku Lisa, berarti buku Aska tinggal kalian kurangkan saja, yaitu 20 dikurang 8 hasilnya 12. Berarti sudah dapat kita cari selisihnya, ya. Karena buku Lisa itu sebanyak 8 buku, Aska 12 buku. Nah, selisihnya, ya, tinggal kalian kurang di mana selisih itu merupakan bilangan besar dikurang bilangan kecil. Berarti selisih buku mereka adalah 12 dikurang 8, yaitu 4 buku, ya. Berarti jawabannya adalah 4 buku. Selisih buku mereka adalah 4 buku. Jadi jika ada soal seperti ini yang menanyakan selisih, nah berarti langkah pertama adalah kalian cari dulu masing-masing jumlah setiap objek, ya, maksudnya A besar dan B besarnya, baru kalian bisa mencari selisih yang ditanyakan, ya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dan mempermudah dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan.